Anda tahu kenapa Aceh dulu disebut daerah istimewa? Jika tidak, tonton video ini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke, pada video kali ini kita kembali berbicara tentang budaya. Tapi sebelumnya mari kita konsisten, mari kita membaca istighfar agar dosa-dosa yang telah kita lakukan ini diampuni oleh Allah, sehingga bisa lebih mudah menyerap ilmu yang akan kita pelajari ini. Astagfirullahaladzim. Dan semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita membaca sholawat sebanyak 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang Aceh, ya. Kebudayaan Aceh. Dulu Aceh ini disebut sebagai daerah istimewa Aceh. Kenapa kira-kira disebut daerah istimewa Aceh? Nah, penyebutan itu berlangsung dari 1959 hingga 2001. Ya. Setelah 2001 itu disebut sebagai Aceh atau Nangro Aceh Darussalam (NAD). Ya. Tahu alasannya kenapa disebut daerah istimewa? Karena para perempuan Aceh mengumpulkan perhiasan emasnya untuk membeli kapal terbang yang kemudian diserahkan kepada Republik Indonesia. Dahsyat sekali, bukan? Apakah kita terpikir untuk melakukan hal itu? Ini masif loh, seluruh Aceh, perempuan-perempuan di Aceh. Dahsyat sekali, bukan? Nah, itulah kenapa dia disebut daerah istimewa Aceh. Nah, Aceh ini ibu kotanya di Banda Aceh, ya. Ini kota terbesar sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Nah, kalau Jawa Timur ini kan Surabaya. Nah, kalau sana Banda Aceh. Nah, pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di sana ini Malahayati, Kriung Raya, Uleleu, Sabang, Loksmawi, dan Langsa. Ya. Memang ketika diucapkan ini agak sulit karena kita belum terbiasa gitu ya. Aceh ini ya, selain perdagangannya, kekayaan alamnya juga cukup bagus. Ada minyak bumi, gas alam. Kemudian dua ini membantu perekonomian perdagangannya, ya, sehingga tadi seperti yang saya sebutkan banyak pelabuhan-pelabuhan besar karena transit perdagangannya. Nah, kemudian pemeluk agama di Aceh ini mayoritas agama Islam, ya, tahu sendiri ya Aceh, ya kan. Nah, ini 97,6%, ya. Kemudian Kristen 1,7%, Hindu 0,08%, Buddha 0,55% pada kala itu. Ya, saat ini berdasarkan survei statistik. Nah, untuk survei terbaru mungkin sudah banyak perubahan. Nah, itu data tersebut itu saya ambil tahun 2010, kudat ya, tahun 2010. Seharusnya saya mengambil di tahun 2020. Tak apa-apalah karena masih belum sempat. Mohon maaf, nanti teman-teman bisa mencari informasi terupdate-nya tahun 2020 bagaimana kondisi pemeluk agama di Aceh yang terbaru. Nah, sekarang kita berbicara sistem kemasyarakatannya. Nah, sistem kemasyarakatannya ini ya tentunya pemerintah secara besar tetap NKRI. Kemudian di bawahnya ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kemudian di bawahnya lagi kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, mukim, kampung. Kampung ini kalau di sini disebut dusun ya. Mukim itu desa. Ya, ini hanya
bahasa saja yang membedakannya. Kemudian setelah gabung dengan Aceh ya, yang dulu itu terdiri dari kerajaan atau kesultanan ini sebelumnya ya, kemudian Sagoe ya, ini setingkat dengan provinsi, kemudian Nangroe setingkat kabupaten, kemudian Mukim. Nah, Mukim ini ternyata Mukim ini tingkat kecamatan ya. Gampung ini tingkat desa. Nah, pemimpinnya ini juga beda-beda. Kalau dulu kan sistem kerajaan kesultanan gitu ya, pada kerajeun kalau di Jawa kan kerajeun itu kalau bahasanya Aceh. Ini dipimpin oleh sultan, kemudian Sago ini tingkat provinsi dipimpin oleh Panglima Sagoe, kemudian Nangroe ini dipimpin oleh Ule Balang. Nah, kalau Mukim tingkat kecamatannya nama pemimpinnya Imam Mukim, kemudian Gampong ini dipimpin oleh Kecik. Pilih bahasanya Filipina ya. Bahasa Filipina ini apa? Melayu ya, Malaysia. Kemudian sistem peralatan. Nah, senjata tradisional yang digunakan di sana sampai saat ini masih ada, yakni rencong. Ya, rencong kan sudah tidak asing di telinga kita, bukan? Ya, ini masih digunakan karena rencong ini berbentuk belati gitu untuk aktivitas sehari-hari. Rencong ini penggunaannya kan beda-beda. Ada macam rencong majunga, rencong meu pocok, kemudian ada rencong pudoi, ada rencong meu kure. Nah, ada 4 macam rencong. Nah, rencong untuk raja ini beda lagi, terbuat dari gading yang sarungnya ini loh, sarungnya tempat rumahnya ini ya, dari emas murni. Wah, Sultan maklum lah, pemimpin tertingginya. Kemudian rencong umum terbuat dari tanduk kerbau dan kayu, kuningan atau besi putih untuk dalemannya ini loh, pisaunya sendiri. Nah, kalau gagangnya ini dari kayu atau kerbau. Ada juga jenis senjata lain selain rencong, ini ada siwae, peudeng ini pedang gitu ya, peudeng ikut pedang, kemudian tombak. Nah, sistem mata pencariannya seperti yang saya sebut tadi, bahwa Aceh ini mayoritas berdagang. Ya, mayoritas bukan berarti di Aceh itu hanya semua orang berdagang, tidak, ada juga yang bertani. Nah, bertani ini Aceh pada wilayah timur ya dan utara. Sedangkan untuk yang berdagang ini di wilayah barat dan selatan. Nah, kedua mata pencarian itu ya adalah mayoritas. Selain dua ini tentu ada kecil-kecil seperti industri apa gitu ya, servis elektronik dan lain sebagainya, home industry banyak ya. Tapi secara umum daerah yang lain-lain itu kan hampir sama, hal-hal yang kecil itu. Ada tambal ban juga lah, jangan khawatir ketika Anda banyak kempes ketika ke sana. Ya, oke. Untuk bahasa sekarang. Bahasanya ini bahasa Austronesia ya, maklum ya, bahasa yang dibawa oleh kaum pedagang Austronesia. Kemudian Indocina dan bahasa Champa, jadi ini digabungkan gitu ya. Akhirnya dua Indocina, bahasa Indocina ini dengan bahasa Champa, lahirlah bahasa Austronesia. Tiga ini membuat sudut, akhirnya melahirkan bahasa Aceh. Jadi bahasa Aceh itu beda dengan bahasa Melayu, beda dengan bahasa Malaysia, beda. Tapi ada kemiripan, serumpun ya. Kalau dalam kaidah bahasa itu satu rumpun berdekatan. Kayak misalnya Jawa saja ya, Jawa. Saya beri contoh Jawa karena kita orang Jawa lebih mudah gitu ya. Bahasa Arek, bahasa Surabayaan ya, itu dengan bahasa Mojokerto itu ada perbedaan. Digeser lagi ke Jombang ada perbedaan lagi, digeser lagi ada Ngawi gitu ya, nah ini beda lagi. Kemudian digeser lagi ke Solo, sama-sama Jawa, lebih halus lagi. Nah ini Jawa ya, begitu juga di Aceh sana. Nah dialeknya ini dialek, jadi yang membedakan ini adalah dialek. Ada dialek Beusangan, ada Banda, Beung, Dayak, Pase, Pidi, Tenong,
kemudian dialek Seunangan, Matang, dan Melago. Ada itu macam-macam untuk dialeknya. Bagaimana pengucapannya? Wah, ini saya masih gagap ya, belum mempelajari hal itu. Dan nanti kalau rekan-rekan tertarik mempelajari bahasa-bahasa daerah, nah ini menarik. Bahasa yang saat ini masih digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Aceh sendiri yang merupakan perpaduan dari 3 tadi ya. Kemudian bahasa Jami, bahasa Kluet, bahasa Simeulue, bahasa Haluban, bahasa Gayo, bahasa Tamiang, dan bahasa Alasla. Gayo ini mungkin teman-teman sudah akrab karena ada kopi Gayo gitu kan. Nah, ini dari Aceh. Nah, kemudian selain itu ada juga kesenian yang perlu kita bahas di Aceh yang menarik. Ini adalah tari didong. Drama tari sih sebenarnya. Drama tari itu kalau jenis drama tari. Kapan hari saya menggarap drama tarinya Majapahit. Ya, ini ada drama, ada ceritanya, tapi ada dibalut dengan disampaikan dengan tari, itu namanya drama tari atau sendera tari. Kemudian yang lebih populer lagi yang banyak dikenal orang adalah tari samannya. Kemudian yang tradisi yang lebih untuk anak-anak gitu ya, sautron anak untuk tradisi. Kalau di sini kan tradisinya bantengan ya. Khas sebentar lagi sebenarnya kalau nggak ada corona ini akan mendatangkan berapa 1.000 banteng atau 10.000 banteng gitu ya di Parpora Kabupaten Mojokerto. Tapi karena ada corona itu dipending, tidak tahu kapan akan diselenggarakan. Nah, kawan-kawan bisa menontonnya suatu ketika di Parpora menggelarnya. Kemudian sistem pengetahuan yang mencakup fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam, dan waktu. Ya, mengapa? Karena di sana ini hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting, hingga ada keilmuan khusus yang dipelajari di sana. Pengetahuan itu didapat dari dukun ya. Dukun saat ini kan persepsi orang dengar kata dukun ini beda. Sebenarnya dukun itu kaidah awal bahasanya itu adalah orang yang berilmu, itu disebut dukun. Nah, tapi kalau sekarang dukun itu ahli teluh gitu kan. Ya. Kemudian orang tua adat dan kayu juren. Ya, dan saat ini sistem pengetahuan ini hampir sama lah kalau di Indonesia. Sistem pengetahuan di setiap daerah adalah sistem akademik ya, seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain sebagainya. Itu sistem akademik yang merata, tetapi ada sistem tradisionalnya. Sebenarnya akan menarik kalau kita bisa mempertahankan sistem pendidikan kita yang tradisional. Maka kita akan menjadi diri kita sendiri, kita tidak tercerabut dari akarnya. Nah, ini penting suatu ketika Indonesia ini semua serba teknologi. Akibat corona ini kan dipercepat teknologi. Kita akan kehilangan identitas, kita akan mudah bingung, kita akan mudah gagap. Bahkan itu sudah sempat dicontohkan oleh Wisnu Kumoro, seorang YouTuber ya. Dia sudah kehilangan uang elektroniknya. Ya, mengapa? Ya karena ini kita masih asing dengan hal itu, sehingga pola-pola manual itu akan tetap dipilih suatu ketika. Nah, sistem untuk mencari ikan ini sistem meupayang ya. Tadi kan saya membicarakan sistem apa yang ilmu pengetahuan meupayang yang tradisional di sana selain akademiknya. Meupayang ini adalah sistem untuk mencari ikan. Nah, tuh. Karena di sana kan kepulauan, lebih banyak pulau-pulau kayak begitulah. Orang-orang ini memiliki cara bagaimana agar mendapatkan ikan yang banyak gitu ya, tetapi tidak merusak lingkungan. Ada sistem meupayang ini. Suatu ketika kalian punya kesempatan ke Aceh, ya kalian cobalah mempelajari hal itu. Atau siapa tahu nanti kalian berjodoh dengan orang Aceh. Ya. Itu saja setidaknya sekilas ya. 7 unsur kebudayaan yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Semoga saja apa yang kita pelajari ini bisa membuka wawasan pikiran kita bahwa ternyata setiap daerah itu memiliki kekayaan, dan kekayaan itu ketika kita mampu untuk mengeksplor itu bisa menjadi kekuatan kita. Ya. Perbedaan-perbedaan yang telah saya sebutkan tadi itu sebenarnya bukan perbedaan, tapi adalah kekuatan. Tetapi pada saat ini perbedaan itu dianggap sebagai kekurangan, ya.
sehingga disamakan dengan satu garis, satu ketik, satu ketik saja, satu ketuk, satu sentuh dengan internet, semua akan sama dengan medsos dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan kekuatan kita, karena kita bukan basicnya, kita bukan yang menciptakan hal itu. Oke, cukup itu saja sebagai pemantik. Semoga apa yang kita pelajari tentang Aceh sekelumit itu saja tadi. Sebenarnya kalau dibahas lebih detail, lebih dalam, mungkin sampai beberapa jam ya. Tapi ini sebagai pemantik saja sehingga tidak terlalu panjang. Cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Syukur-syukur bisa membuka pola pikir kita bahwa kearifan lokal itu adalah kekayaan ya. Syukur itu mari sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca sholawat sebanyak 10 kali. Semoga kita dianugerahi kesehatan, semoga kita dianugerahi rezeki yang melimpah ya, dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Ini akan saya rutinkan membaca istighfar, membaca sholawat di setiap video-video saya. Semoga bisa konsisten. Bismillahirrahmanirrahim ya, intinya bisa konsisten. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.